Pangeran Diponegoro telah bertekad melawan Belanda dengan perang. Pada hari Rabu 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Mereka bergerak menghindar ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga tiba di Gua Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Gua Selarong sebagai basisnya. Pangeran menempati gua sebelah barat yang disebut Gua Kakung, yang juga menjadi tempat pertapaannya. Sedangkan Raden Ayu Retnaningsih, selir yang paling setia, menemani pangeran setelah 2 istrinya wafat, dan pengiringnya menempati Gua Putri di sebelah timur. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat satu muk batuk, sanyari bumi, ditoi tekan pati, sejari kepala, secengkal tanah, dibela sampai mati. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan, meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri. Perjuangan Diponegoro dibantu Kyai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo, Bupati Gagatan. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kyai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Ali Basah Sentot Prawirotirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Beteng, Rotterdam, tanggal 8 Januari 1855. Selain melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang sesama saudara antara orang-orang keraton yang berpihak kepada Diponegoro dan yang anti Diponegoro atau antek Belanda. Akhir perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa.
Setelah Perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo Warok Broto Diningrat III.